Di kesempatan kali ini, admin akan menceritakan kisah seorang pria berdarah dingin dalam No Tears of the Dead, yang bisa diartikan tidak ada air mata bagi orang mati. Kisah singkatnya tentang seorang pria yang tak sengaja membunuh gadis kecil di sebuah klub malam. Kenapa ada gadis kecil di klub malam? Dan kenapa bisa terbunuh? Jika penasaran, langsung saja ke ceritanya. Kisah ini dimulai dengan diperlihatkan tokoh utama bernama Gon yang bertemu dengan gadis kecil bernama Yomi. Diketahui Gon adalah pembunuh profesional berdarah dingin yang sedang dalam misi menghabisi transaksi sekelompok mafia. Saat sudah tewas semua, sepintas Gon mendengar ada orang di balik pintu, lalu dia menembaknya. Saat Gon membukanya, di balik pintu ternyata itu adalah Yomi. Dan naasnya Yomi terkena tembakan itu. Kemudian dia rubuh dan meninggal. Dan kisah film No Tears of the Dead ini dimulai. Kemudian Gon yang masih terbayang-bayang Yomi selanjutnya ditemui oleh rekan-rekannya, yaitu Chaos, Aponte, dan Alvaro. Dan bos mereka bernama Daisan. Mereka menjelaskan bahwa gadis kecil yang Gon bunuh adalah anak dari pria yang telah berhutang kepada Daisan. Dan pihak Daisan mencari file yang dibawa pria itu yang mau dijual belikan kepada mafia Rusia yang saat ini tidak tahu keberadaan file tersebut. Dan Gon melakukan kesalahan dengan membunuh orang terakhir di TKP itu yang mengetahui keberadaan file tersebut. Kemudian Gon diberi tugas untuk membunuh ibu dari Yomi. Mungkin file itu ada di tangan si ibu itu. Sedangkan rekan Gon yang lain mencari 3 rekan pria itu untuk mencari filenya dan membunuhnya. Diketahui Gon saat itu berada di luar negeri dan ibunya Yomi ada di Korea Selatan. Lalu Gon pergi ke Korea. Saat dia datang, dia sudah ditunggu oleh seseorang bernama Haewoo, dan Haewoo mengantarkannya ke sebuah apartemen. Kemudian diperlihatkan seorang wanita bernama Moyoung. Dia adalah ibunya Yomi. Dia bekerja di sebuah perusahaan bernama Ventura, dan dia mempunyai manajer bernama John Lee. Diketahui Moyoung dan suaminya lama berpisah, dan Yomi ikut bersama ayahnya. Dan sekarang Moyoung sedang mengurus ibunya yang sedang sakit. Saat Moyoung selesai mengunjungi ibunya, dia sepintas berpasangan dengan Gon. Tapi sepertinya Gon masih hanya mengawasi. Saat Moyoung kerja di ruangannya, ada yang mengawasi dia. Sepertinya dia adalah John Lee. Untuk apa ya? Apakah untuk menguntitnya? Orang-orang belum tahu. Kemudian Moyoung ke kantor polisi dan bertemu dengan detektif bernama Jang. Diketahui untuk mengambil barang-barang suaminya dan barang-barang Yomi yang telah terbunuh. Saat dia ditanya mengenai keterkaitan suaminya dengan mafia, Moyoung bilang tidak tahu apa-apa. Di tempat berbeda, Gon masuk ke rumah Moyoung untuk menyelidiki dan tak sengaja dia melihat kenangan dari Yomi. Suatu hari saat Moyoung mengurus ibunya, Gon menyelinap untuk menyadap HP Moyoung. Sepertinya Moyoung tidak menyadarinya. Diketahui Moyoung adalah pekerja yang giat dan mendapatkan penghargaan. Lalu dia disuruh menyambut tamu perusahaan dengan nyanyiannya. Di sana diperlihatkan ternyata Haewoo adalah anak buah dari John Lee. Sepertinya Gon dan John Lee dalam rencana yang sama untuk mendapatkan file tersebut dan membunuh Moyoung setelahnya. Gon juga ada di sana. Kemudian diperlihatkan saat-saat Moyoung berpisah dengan Yomi saat Yomi masih hidup. Hari demi hari Moyoung terus mengenang Yomi dengan mendengar suara Yomi di HP-nya. Gon yang telah menyadap HP Moyoung pastinya juga mendengar hal yang sama. Kemudian diperlihatkan Gon mempersiapkan pistol untuk menghabisi Moyoung. Di tempat berbeda, Moyoung mengambil barang-barang Yomi di kantor polisi, berupa pakaian dan HP milik Yomi. Kemudian dia kembali ke kantornya. Saat dia mau pulang, dia tak sengaja menemukan sesuatu ada di gantungan HP Yomi. Sepertinya adalah flash disk. Saat Moyoung memeriksanya, dia disuruh membuat akses ke suatu perangkat lunak. Sepertinya Moyoung tidak tahu itu apa. Saat bersamaan di tempat lain, John Lee mengetahui sinyal itu langsung menuju ke Ventura. Saat John Lee sampai, Moyoung sudah pergi. Tapi John Lee menemukan sesuatu yang dia cari, yaitu file ada di HP Yomi yang dibawa oleh Moyoung. Kemudian Haewoo menelpon Gon. Saatnya untuk menghabisi Moyoung karena file sudah pasti ada di tangan Moyoung. Saat itu Gon berada di kamar Yomi. Saat Gon mau menghabisi Moyoung, dia melihat Moyoung sedang menonton Yomi dari DVD yang tempo hari dikirim dari sekolahnya Yomi dan terus menangisi Yomi. Sehingga Gon berhenti sejenak dan menonton video-video Yomi di kamar Yomi. Kok bisa?
Kan semua sudah disadap oleh Gon. Gon terus tersenyum, tapi dia teringat kembali detik-detik Yomi tewas di tangannya, dan dia memutuskan untuk menyelesaikan misinya dengan membunuh ibunya sekalian. Tapi saat Gon mau membunuh Moyung, ternyata Moyung melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum banyak obat-obatan. Sepintas Gon mengingat masa lalunya. Dulu saat dia masih kecil, dia dibawa oleh ibunya ke Amerika, dan suatu saat mereka berdua berada di dalam mobil di tengah-tengah gurun. Ibunya Gon mengusir Gon agar tak ikut lagi dengannya. Tapi Gon saat itu masih kembali lagi dan bersembunyi di bagasi mobil. Tiba-tiba Gon mendengar tembakan. Ternyata ibunya telah mengakhiri hidupnya dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Akhirnya Gon tidak jadi membunuh Moyung dan malah menyelamatkannya. Kemudian Moyung dibawa ke rumah sakit, sedangkan Gon kemudian menghilang. Di sisi lain, John Lee sangat marah ke Hae-woo karena misi merebut filenya telah gagal. Di tempat lain, akhirnya Moyung yang sudah sadar ditemui oleh detektif bernama Jong-gu dan menjelaskan bahwa ada jejak penembakan di rumahnya. Kemudian menceritakan bahwa manajer Moyung bernama John Lee adalah salah satu kelompok kriminal yang berkedok perusahaan. Mereka sebenarnya memperdagangkan narkoba, spekulasi keuangan dan investasi perusahaan fiktif, dan aksi kejahatan lainnya, dan terorganisir dengan bos mafia dari Cina bernama Daisan. Kemudian detektif Jong-gu mengatakan mereka mengincarmu untuk mencari file yang telah hilang yang diketahui terdapat pada sari ponsel seperti ini. Tapi Moyung tak mau banyak bicara dan pergi. Tapi sejenak dia berjalan, dia pingsan lagi. Sepertinya tubuhnya masih lemas. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit lagi. Rekan Gon yang mengetahui Gon telah berkhianat bersiap-siap memburu Gon, yaitu Chaos, Aponte, dan Alvaro. Di tempat lain, Moyung yang berada di rumah sakit ditelepon oleh Gon. Gon bilang dia adalah orang yang telah menembak sofanya dan memperingatkan bahwa ada orang yang telah mengincar ponsel Yomi. Polisi tak akan melindungimu, larilah dari rumah sakit. Benar saja, setelah itu Moyung didatangi oleh orang bermasker. Tapi beruntungnya Moyung, saat itu ada polisi wanita yang ada di TKP, sehingga Moyung dapat lolos. Lalu datanglah Gon, sehingga orang itu lari dan Gon mengejarnya. Kemudian Moyung dibawa oleh detektif John dan detektif Jang dan yang lainnya. Tapi pembunuh itu masih saja mengejar. Saat Moyung dan polisi lolos, pembunuh itu dihabisi oleh Gon. Setelah itu Moyung dibawa para polisi ke seseorang yang ahli dalam IT untuk mengetahui apa isi file tersebut. Di tengah-tengah pemeriksaan itu Moyung ditelepon oleh Gon. Gon memberitahukan bahwa ada yang mau membunuhnya di ruangan itu, dan sepertinya ada pengkhianat di ruangan itu karena para pembunuh bisa tahu ruangan tersebut. Benar saja, saat file itu selesai diperiksa, detektif Jang menembak detektif John. Ternyata detektif Jang adalah pengkhianat tersebut. Diketahui detektif Jang melakukan itu karena akan diberi uang yang besar oleh kelompok John Lee. Setelah itu kelompok pembunuh datang, mungkin mau membunuh Moyung. Beruntungnya Gon cepat datang. Kemudian Gon menghabisi semua pembunuh itu. Saat dikira semua telah usai, tiba-tiba datang sebuah tembakan, sehingga ahli IT terbunuh, sedangkan Gon dan Moyung selamat. Saat Alvaro dan Aponte mengira semua di ruangan itu sudah terbunuh, Gon datang tiba-tiba dan menendang Alvaro sehingga Alvaro tumbang dan pingsan. Tapi ternyata Chaos juga ada di sana sehingga Gon terkena sedikit tembakan. Kemudian Gon menyuruh Moyung untuk pergi ke bawah dan naik ke mobil hitam. Gon akan menemuinya dan akan memberitahukan semua tentang pembunuhan Yomi dan suami Moyung. Dan terjadilah pertarungan antara Gon vs Chaos dan Aponte. Mereka saling adu tembak, tapi di kedua belah pihak tidak saling terkena tembakan. Sampai akhirnya Gon dapat lolos dari Chaos dan Aponte. Di sisi lain, Moyung yang ditunggu oleh Gon dibuat pingsan oleh Alvaro. Ternyata Alvaro sudah bangun dan mengatakan ke Gon bahwa Moyung ada bersamanya. Saat Gon sudah lolos, Gon ditelepon oleh Chaos bahwa akan menunggunya di Ventura. Gon berkata, lepaskan wanita itu. Wanita itu tidak tahu apa-apa. Tapi Chaos berkata, karena wanita ini kau mengkhianati rekan-rekanmu dan jangan sampai terlambat. Sebelum Gon datang ke Ventura, Gon meledakkan apartemen tempat tinggalnya yang posisinya dekat dengan Ventura. Lalu Gon menelpon polisi untuk menarik polisi ke Ventura dan mengepungnya. Benar saja, kemudian polisi datang dan mengepung Ventura.
menyuruh para teroris untuk keluar. Lalu polisi mematikan semua saluran komunikasi di Ventura karena polisi mengira di Ventura ada jebakan bom lainnya. Di tengah-tengah situasi itu, Gon datang menyelinap ke Ventura. Tapi sepertinya Gon ketahuan oleh Chaos, Aponte, dan Alvaro. Lalu mereka mengejar Gon, tapi malah membiarkan Moyung sendirian. Singkat cerita, Moyung kemudian mendapatkan gunting untuk melepaskan ikatannya. Dan terjadilah pertarungan Alvaro dengan Gon. Sampai akhirnya Alvaro dikalahkan oleh Gon. Aponte yang melihat Alvaro terbunuh mengejar Gon. Walau kelihatannya Gon sekarat telah melawan Alvaro, Gon sudah mempersiapkan jebakan untuk Aponte dan akhirnya Aponte juga tewas. Di tempat lain, Moyung yang sudah lepas ternyata mempunyai backup file tersebut di komputernya. Lalu dia menghapus semua sistem file tersebut, sehingga file yang berada di tangan John Lee juga ikut terhapus. John Lee sangat marah karena uang miliaran dolarnya telah hangus. Haewu yang melihat itu bertanya ke John Lee, "Bagaimana uangku yang telah kau janjikan?" Lantas John Lee yang kesal membentak Haewu dan berkata uang itu hilang oleh Moyung karena dia menghapus filenya. Haewu kemudian kesal dan merasa sudah tak ada gunanya lagi ikut bersama John Lee. Haewu kemudian membunuh John Lee. Di sisi lain, akhirnya Gon melawan Chaos. Orang yang sudah dianggap sebagai teman malah sebagai keluarganya. Di tempat berbeda, polisi yang merasa gedung aman dari bom kemudian menyalakan lagi jalur komunikasi. Singkat cerita, Chaos kalah oleh Gon, tapi Gon tidak membunuh Chaos. Di tempat lain, Moyung sembunyi saat bersamaan dia ditemukan oleh Haewu yang memang sedang mencarinya. Kemudian Moyung dihajar oleh Haewu dan Haewu ingin memperkosanya. Tapi Moyung mengambil pisau yang terjatuh dari tangan Haewu lalu menusuk leher Haewu sampai Haewu tewas. Gon yang melihat Moyung dari CCTV mengatakan ke Moyung bahwa seseorang yang telah membunuh Yaoming dan suaminya akan segera datang menghampirinya. Ambillah senapan dan bunuhlah dia. Sekilas diperlihatkan Chaoslah yang menghampiri Moyung. Tapi saat pintu lift terbuka, ternyata yang muncul adalah Gon yang berpura-pura menembak sambil berteriak. Benar saja, seperti perintah Gon, Moyung langsung menembak sehingga Gon tumbang. Saat yang bersamaan Chaos datang dan melihat Gon sudah sekarat. Chaos langsung ingin membunuh Moyung, tapi Gon berusaha menghentikannya dengan sisa-sisa hidupnya. Akhirnya Moyung selamat dan Gon kemudian tewas. Dengan di sampingnya ada Chaos dan kisah Gon ini berakhir. Oke, itulah kisah Gon di film No Tales of the Dead. Walau sebagai pembunuh profesional berdarah dingin yang siap menghabisi lawannya, tapi saat hatinya tersentuh oleh gadis yang tak berdosa, dia juga bisa berubah. Sosok Gon mengingatkan kita kepada karakter Rowan di film The Man from Nowhere, yang akhirnya menyelamatkan gadis kecil karena masih ada rasa kasihan di dalam dirinya. Sekian rekap alur cerita hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.